Ya, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot Dewa Broto dan juga Pak Dirk Soplanit, anggota Komite Eksekutif PSSI. Bapak-bapak, kita lanjutkan dialog. Menyambung pertanyaan saya sebelum dialog tadi, sebelum jeda tadi. Kalau tadi sudah disampaikan protokol kesehatannya kemarin dalam rapat bersama dengan Kemenpora, PSSI, PT LIB, kemudian juga Satgas COVID-19 dan juga kepolisian, sudah jelas begitu, sudah eksplisit bagaimana nanti cara masuk pemain ke lapangan, kemudian juga bagaimana kick off dilakukan, tes swab, berapa penonton yang hadir diatur. Itu sudah clear, sudah eksplisit. Tapi bagaimana dengan supporter? Apakah, saya ingin mulai dulu dari Pak Dirk, dari PSSI, apakah sudah ada komunikasi, koordinasi dengan para pentolan bobotoh misalnya, atau dari para Jackmania? Sudah melakukan komunikasi dengan mereka, Pak Dirk? Ya, jadi begini, memang para supporter ini menjadi satu permasalahan yang harus kita hadapi dan selesaikan dengan baik, karena terkadang jadwal-jadwal kita terganggu itu juga karena ada permasalahan supporter, ya, sehingga ada penundaan pertandingan. Nah, kalau ada penundaan pertandingan berarti jadwalnya sudah akan harus direvisi lagi dan sebagainya. Oleh sebab itu memang barulah kali ini pengurus PSSI dengan perhatian yang sangat serius kepada supporter, lalu akhirnya ada dibentuk satu departemen yang khusus mengurusi para supporter. Dan beberapa waktu belakangan ini memang komunikasi sudah secara intensif dilakukan oleh departemen yang bersangkutan dengan para supporter ini, ada ketua-ketua supporternya dan sebagainya itu, lalu diupayakan supaya kemudian ketika ada kompetisi lagi, hal ini sudah bisa diatasi jauh lebih baik daripada kompetisi-kompetisi yang lalu. Jadi divisi di PSSI yang Anda sebutkan tadi sudah ada koordinasi dengan para pentolan supporter? Sudah. Ada beberapa kali kegiatan-kegiatan sudah dilakukan oleh kepengurusan PSSI yang menangani supporter ini. Ya. Beberapa kali mereka sudah lakukan pertemuan-pertemuan membicarakan bagaimana kita membangun sepak bola yang lebih tertib, lebih aman. Dan sebagainya, itu sudah. Artinya ada deklarasi semacam itu, Pak Dirk. Ada kampanye, ada deklarasi dari pentolan itu bahwa saya bobotoh, saya setia pada Persib, tapi saya akan nonton di rumah. Kira-kira ada deklarasi seperti itu, kampanye-kampanye semacam itu? Kalau menyangkut terkait dengan kompetisi yang akan datang dalam masa pandemi ini, memang itu juga akan dilakukan upaya, karena toh kita harus memberikan pemahaman kepada para supporter. Ya. Salah satu kunci izin ini diberikan juga itu kan polisi sangat memperhatikan para supporter. Artinya kalau kita sudah berupaya sedemikian rupa supaya di stadion itu tidak ada penonton, tetapi apabila ini tidak terkendali di luar, mereka nonton bareng dan sebagainya, ada upaya-upaya untuk away dan sebagainya, ini juga akan jadi satu permasalahan dan kemungkinan atas persoalan itu polisi akan mencabut izin. Karena itulah memang kerja keras PSSI untuk mencabut izin apa ini? Ya, artinya kalau misalnya polisi sudah katakanlah berkenan memberikan izin kompetisi, dan ketika kompetisi sudah berjalan, lalu kemudian ini supporter tidak terkendali, ya kemungkinan besar izin akan dicabut. Itu perkiraan saya begitu. Saya ingin ke Pak Gatot. Memang kalau kita sudah cinta itu saking cintanya, saking fanatiknya kadang gelap mata begitu. Selama ini supporter selalu menjadi permasalahan utama. Yang ingin dihindari dari pertandingan sepak bola ini adalah di masa pandemi supaya tidak ada pergeseran orang. Bagaimana saya belum menangkap bagaimana skemanya nanti jika pertandingan dilakukan di Jakarta. Mungkin Jakarta kalau kita bicara GBK akan sangat mudah kontrolnya. Kalau kita bicara Bandung, mungkin juga Surabaya, di Malang seperti apa nanti, atau Bali seperti apa pengamanannya dan menjaga para supporter ini tidak bergerak dari satu kota ke kota yang lain. Pak Gatot, silakan. Baik, Mbak Nastiti. Jadi seperti yang saya sebut di awal tadi, itu adalah hal yang sangat krusial masalah supporter. Makanya ini PR belum selesai ya. Masih dari rangkaian pertemuan kemarin itu Pak Menpora di hadapan PSSI, LIB, polisi dan Satgas itu sudah akan mengambil inisiatif untuk melakukan pertemuan dengan perwakilan supporter. Karena betul kata Pak Dik tadi, sekarang sebagai concern dari PSSI terhadap supporter, sekarang ada direktorat yang ngurusin supporter gitu. Nah, kemarin didukung oleh PSSI, jadi Pak Menteri akan melakukan pertemuan kan bisa melalui Zoom, tidak harus fisik.
Ntar kalau visit jadi klaster baru lagi kan ya. Yeah. Itu satu. Kemudian yang kedua juga Pak Menpora melalui koneksinya yang ada akan juga berkomunikasi dengan Pak Menteri Dalam Negeri, karena itu kan klub itu kan berasal dari daerah-daerah tertentu, dan kemudian pertandingan itu juga akan berlangsung di daerah-daerah juga gitu, supaya ada sense of belonging, ada keberpihakan dari Pemda-Pemda, mulai dari provinsi, kabupaten hingga kota. Tapi di sisi lain juga kemarin dari kepolisian juga mengatakan kepolisian juga akan berkoordinasi dengan Polda-Polda di mana klub berasal dan juga di mana pertandingan itu akan berlangsung. Tapi di luar itu semua yang paling menarik adalah kemarin PSSI dan LIB itu merencanakan akan ada prakompetisi, turnamen prakompetisi. Nah, di turnamen prakompetisi ini menjadi sangat penting karena ini sebagai tes uji atau trial. Jadi dalam konteks kalau nanti bolong-bolongnya di turnamen itu bisa dievaluasi. Oh ini kemarin misalnya kepatuhan terhadap protokol kurang, misalnya supporter masih aja berulah di sana sini dan sebagainya. Nah nanti itu akan menjadi pedoman pada saat pihak kepolisian memberikan izin melalui Badan Intelkam kepada the real kompetisi itu sendiri. Jadi kembali kepada supporter itu, ini masih ada effort yang harus lebih keras dari Kemenpora dan PSSI. Prakompetisi rencana bulan depan, bulan Maret, betul Pak Gatot? Kalau nantilah, jadi tanggalnya belum bisa kami umumkan. Kemarin yang diusulkan oleh LIB sudah, tapi seperti yang saya katakan tadi, kita beri kesempatan kepada pihak PSSI untuk melakukan kajian, setelah itu akan berkomunikasi dengan Kemenpora. Nah sebelum izin dikeluarkan itu, tentu saja pihak kepolisian juga menunggu rekomendasi dari Pak Menpora. Jadi alurnya itu dari Pak Menpora, kirim rekomendasi seperti biasanya, PSSI hafal. Kirim rekomendasi, habis itu kemudian dikeluarkan izinnya. Gitu, baik, saya dengar soalnya dari Ketua PSSI kemarin kemungkinan prakompetisi itu akan digelar rencananya bulan Maret. Saya ingin ke Pak Dirk. Pak Dirk masih bersama kami Pak? Betul prakompetisi dilaksanakan bulan Maret? Iya, jadi ini semua kan tergantung dari izin kepolisian. Jadi harapan kita diizinkannya pihak kepolisian kepada PSSI untuk menggelar kompetisi lagi, bukan saja kompetisi yang nanti Liga 1, Liga 2, bahkan pun Liga 3, tetapi kita upayakan ada turnamen, istilahnya pramusim. Kenapa? Karena durasi terhentinya kegiatan kompetisi ini sudah cukup lama, mulai bulan Maret, jadi ya masuk setahun. Jadi ketika langsung masuk kompetisi, nah ini kan terhenti sekian lama itu agak apa ya bagi Pak pemain secara teknis, sehingga pramusim ini yang katakanlah kita bisa kalau dapat izin bulan Maret atau April. Ini biasanya berlangsung sampai berapa bulan Pak Dirk kalau untuk itu tidak lama, itu 1 sampai 2 bulan sudah selesai. Ini hanya sekedar untuk warming up lah. Artinya kalau Maret kita prakompetisi atau kompetisi pramusim, 1-2 bulan kemudian bulan Mei, bulan Juni kita sudah mulai masuk pertandingan Liga 1. Iya, jadi rencananya begitu. Ini sekedar warming up saja, dan itu mungkin kompetisi akan dibagi di beberapa kota. Ya, sekedar warming up untuk klub-klub ini untuk persiapan beberapa masuk kota itu hanya di Jawa saja atau termasuk Jawa Bali, Pak Dirk? Rencananya di Jawa saja. Itu pun masih rencana ya. Tergantung nanti izin kepolisian juga bagaimana. Tapi yang penting intinya adalah selama supporter terkendali, supaya supporter ini bisa mengendalikan diri, pertandingan pramusim disambung dengan nanti ada Liga 1, Liga 2, bahkan Liga 3 itu bisa dapat dilangsungkan. Betul Pak Dirk? Iya, kita berharap bahwa dengan pramusim ini juga merupakan test case ya untuk kita masuk ke kompetisi nanti. Artinya ketika pramusim ini sudah kita kelola dengan baik, supporter juga dapat dikendalikan dengan baik, ya ada jaminan kita bisa berbesar hati bahwa ketika kompetisi nanti berlangsung, itu kondisi ini akan kita tackle lebih baik lagi ke depan. Yang diharapkan pemain semangat, imunnya terjaga, kemudian para supporter kita yang nonton juga senang imunnya jadi kembali terjaga begitu. Pak Dirk, apakah benar nanti di prakompetisi klub apa yang pertama akan bertanding? Belum tahu, apa namanya. Biasanya kalau melawan Persija, betul? Kalau kebiasaan kita yang lalu ketika pramusim itu kita lakukan misalnya dalam bentuk Piala Presiden, itu biasanya mempertemukan antara juara kompetisi musim lalu dengan siapa juara kompetisi musim lalu, Pak? Yang musim lalu juaranya Bali United. Juaranya Bali United. Tapi nanti kita lihat.
Ya, kompetisi 2019. Baik, jadi meskipun nanti diselenggarakan di Pulau Jawa, tapi klub-klub dari luar Pulau Jawa tetap akan bermain di lapangan sepak bola di Jawa, begitu ya? Iya, rencananya begitu. Baik. Rencananya begitu. Baik, saya ingin ke Pak Gatot. Kalau kita kemudian disepakati sama sekali, ya seperti di Eropa juga begitu, tidak dihadiri oleh penonton sama sekali, bagaimana cara jualan tiketnya, Pak? Bagaimana kalau tadi Anda menyebutkan free to air TV sebanyak-banyaknya, jadi bagaimana bisa mendapatkan keuntungan untuk klub misalnya dan PSSI? Ya, terima kasih Mbak Nasiti. Jadi masalah tiket itu juga sempat yang disinggung oleh pihak kepolisian. Jadi nanti tidak ada penjualan, namanya juga tanpa penonton. Jadi yang hadir itu bukan, mereka hadir itu bukan karena mendapatkan tiket. Misalnya kayak tadi hanya wartawan, kemudian official, tenaga medis, kemudian perangkat keamanan dan sebagainya. Itu kan bukan karena beli tiket. Jadi nggak ada penjualan pembelian tiket dan nggak ada home and away. Karena tadi Pak Dik sudah mengatakan nanti pertandingan berlangsung di beberapa kota tertentu di Pulau Jawa dengan harapan untuk mengurangi tingkat mobilitas traveling ke sana kemari terlalu jauh gitu. Jadi nggak ada jual tiket, Mbak. Itu satu. Kemudian yang kedua juga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwasanya kalau bagaimana komersial yang akan diperoleh. Tanpa ini pun mereka juga ya meskipun terbatas ya, mereka juga masih mendapatkan commercial right dari penyiaran TV dan juga mungkin ada merchandise lain yang bisa diperdagangkan oleh ya klub, dan klub tahu persis masalah itu. Selama ini kan kalau di Pak Gatot yang berkurang tiket saja Mbak Nasiti. Ya, terkait dengan siaran TV kan biasanya terbatas Pak, harus pakai saluran tertentu misalnya. Apakah ini nanti akan digelar sebesar-besarnya free to air TV begitu sehingga semua orang yang mau pakai TV kabel jenis apapun bisa menonton? Kan itu yang penting untuk menahan para supporter ini supaya tidak nekat ke lapangan. Ya, kebetulan saya kan aslinya kan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika kan ya. Jadi pada saat kemarin Pak Dirut LIB dan kemudian Pak Ketum PSSI menyebutkan nama TV yang akan bermitra dengan LIB, itu kemudian saya ditanya Pak Menteri, Pak Gatot, itu bagaimana coveragenya? Oh, coveragenya oke Pak, gitu. Karena itu kan di namanya master plan penyiaran, master plan tentang frekuensi itu, TV yang dimaksud itu dijamin coveragenya bagus, sehingga ibaratnya publik di pelosok pun nonton hanya dengan pegang HP itu bisa dimungkinkan. Tetapi tidak tutup kemungkinan juga kemarin disampaikan oleh PSSI itu yang akan berbasis PTV juga gitu. Jadi tapi intinya adalah harapan dari Kapolri sendiri jangan sampai itu membatasi publik untuk menonton. Tidak membatasi publik untuk menonton, tapi juga membatasi publik untuk tidak datang ke. Bagaimana Pak Gatot? Jadi tidak membatasi publik untuk menonton sebatas melalui TV dan gadget yang ada. Dan rasanya ini penting Pak, dan juga Pak Dirk, sebagai closing statement, kita harus menggalakkan para supporter, para pentolan ini, para komandan lapangannya, supaya mereka juga melakukan semacam campaign mungkin di sosial media bahwa pendukung atau supporter tertentu misalnya, tapi tidak setia akan nonton di TV saja, tidak datang ke lapangan. Kan ini selalu ada yang menggerakkan supporter-supporter ini ketika melihat pertandingan sepak bola. Mungkin itu harus segera dimulai. Betul demikian Pak Dirk, setuju ya? Iya, setuju. Karena ini merupakan bagian yang menjadi permasalahan tertentu dalam kelancaran satu kompetisi, apalagi dalam masa pandemi ini terkait dengan izin kepolisian. Ini akan menjadi perhatian serius dari posisi untuk mengatasi. Semoga kerja keras selama ini dari PSSI, dari PT LIB, dari Satgas Covid, dan juga dari Kemenpora, dari PSSI juga telah mengerahkan segala daya upaya untuk supaya kita bisa lagi mengembalikan atau mempertontonkan kompetisi sehat ini bisa berlangsung. Kita juga tahu mafia olahraga juga mafia sepak bola juga masih bergentayangan, itu juga PR besar juga. Tapi jangan sampai itu dinodai oleh praktek-praktek yang tidak sehat. Pak Dirk, terima kasih telah bersama kami pagi ini. Salam sehat, Pak Gatot. Salam sehat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Dik. Selamat pagi Pak Gatot. Sama-sama. Semangat.